Menikmati keindahan pinggiran pantai, inilah pesona Sulawesi. Berjumpa lagi dengan kitorang Kay Kody. Setelah sebulan lebih, akhirnya Kay Kody baru bisa upload video lagi. Oh ya, tak lupa juga Kay Kody ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh penonton setia channel YouTube Kay Kody, khususnya bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadahnya diterima dan selalu diberikan kesehatan. Perjalanan kali ini akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang terletak di wilayah Bangketa, Kecamatan Nuhon, yang lebih tepatnya di wilayah pesisir Kabupaten Banggai. Sebelum menuju ke tempat tersebut, terlebih dahulu kitorong singgah di rumah paman saya, yaitu Pak Amir, yang juga akan ikut. Dan ternyata tidak hanya Pak Amir, sebagian keluarga Kay Kody juga akan pergi ke tempat wisata tersebut. Ya, bisa dibilang ini adalah acara rekreasi keluarga. Dan perkenalkan paman saya, Pak Amir. Paman saya dan keluarganya tinggal di Toba, atau lebih tepatnya di wilayah Kelurahan Uwe Malingku, yang lokasi rumahnya sendiri memang dipenuhi dengan tanaman kelapa sebagai mata pencarian utama masyarakat di sini. Sebelum berangkat, tentunya Pak Amir bersiap-siap terlebih dahulu, dan terlihat Indo Amir yang sedang sibuk menyiapkan berbagai macam kebutuhan rekreasi. Aku udah jadi bayi, daya gogoni, de Bangara ga? Oh, Bangara? Iya, dan dulu mamat, dah lain dah tuh, dah Bangara, oke? Yuk. Si pumpu ilu. Mbak apa? Apa nyari aja Indo mati? Mbak apa? Tam dulu kita. Apa nyata mampu? Apa tidak boleh? Berprofesi sebagai petani, Indo Amir memang dikenal sebagai ibu yang tangguh, yang selalu memperhatikan dan menjaga keluarganya, terutama soal makanan. Si Inu kukis dari ini dari koni dari Bangara. Selamat kita dah beli yaum. Oke. Baru baruin. Dan setelah semua kebutuhan telah dipersiapkan, kitorong pun langsung berkumpul dengan keluarga lainnya yang sedari tadi sudah menunggu di depan rumah. Momen berkumpul bersama keluarga seringkali dimanfaatkan untuk berekreasi, apalagi di saat suasana lebaran yang sangat sayang dilewatkan. Liburan bersama keluarga tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Tidak perlu terlalu jauh, kamu dan keluarga bisa merasakan manfaat luar biasa hanya dengan melakukan perjalanan singkat tapi menyenangkan. Jalan-jalan keliling kota, berenang di laut lepas, hingga berwisata kuliner bisa menjadi pilihan liburan Anda. Dan ketika mau berangkat, ternyata saudara Indo Amir pun tak mau ketinggalan. Ya, namanya Om Jamal. Om Jamal adalah adik dari Indo Amir yang meskipun Om Jamal keterbatasan fisik, tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk ikut menikmati pesona wisata pinggiran pantai kali ini. Setelah memastikan semuanya naik, kitorong pun langsung bergegas menuju ke salah satu destinasi wisata yang ada di wilayah Bangketa. Rombongan keluarga pun bertambah, yang juga telah menunggu kitorang sedari tadi. Jarak yang akan kita tempuh kali ini sekitar 60 km dan kurang lebih sekitar 1 jam kitorang akan sampai ke lokasi yang akan kita tuju kali ini. Jadi, selama di perjalanan kitorang akan disuguhkan keindahan tanaman dan pepohonan yang hijau serta udara yang segar. Kitorong pun melewati Taman Uwebone yang cukup terkenal di wilayah Tojo Nauna karena lokasinya berada tepat di pelabuhan kapal feri, sehingga penumpang yang menunggu kapal berangkat pun bisa memanfaatkan taman ini untuk sekiranya bersantai terlebih dahulu. Dan juga Kay Kody pun menyempatkan waktu untuk melihat pelabuhan Mantangisi.
Lokasinya berada di Kecamatan Ampana Tete yang ditetapkan sebagai salah satu pengembangan industri di Kabupaten Tojo Nauna. Untuk menunjang pengembangan kawasan industri tersebut, maka dikembangkanlah Pelabuhan Mantangisi yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal yang dioperasikan untuk melayani kapal kontainer dan juga penumpang. Pelabuhan ini telah didukung oleh beberapa fasilitas darat seperti kantor, terminal penumpang, lapangan penumpukan, gudang, serta pos jaga. Pembangunan pelabuhan ini diharapkan dapat memberikan hubungan antara wilayah menjadi lebih efektif, serta juga akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara merata di semua wilayah, khususnya Sulawesi. Pembangunan Pelabuhan Mantangisi merupakan bukti nyata bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setelah 1 jam lebih menempuh perjalanan, akhirnya kita orang sampai di wisata pesisir pantai Batu Hitam. Wisata Batu Hitam ini berlokasi di Bangketa, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, yang cukup terkenal di wilayah ini. Terlebih lagi suara ombak yang menyambut kita orang ketika datang ke tempat ini. Ya, inilah wisata pesisir Batu Hitam Bangketa, merupakan salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi ketika berada di Kecamatan Nuhon. Pinggiran pantainya yang bersih menjadikan daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang datang, baik bersantai, rekreasi, ataupun mandi di tempat ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keindahan pantainya, yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pantai-pantai di Indonesia menawarkan panorama alam yang memukau, keindahan dan keragaman hayati laut yang menakjubkan. Namun, keberlanjutan pariwisata pantai ini sangat tergantung pada kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai itu sendiri. Ako dam ko di bak. Moro kompo. In moro in mabog sagam re. Si kuya biasa kuya Rica Lemon dar ko ni kanubau tunu. Apa moro in mabog sagal lengkap. Dengan menjaga kebersihan pantai, kita tidak hanya menjaga keindahan alam dan kesehatan lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa pantai-pantai indah di Indonesia dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang demi keberlanjutan pariwisata dan masa depan lingkungan kita. Sambil menikmati keindahan pesisir pantai, tak lengkap rasanya kalau hanya berdiam diri. Kita orang pun membuat api untuk mau bakar ikan. Ikan yang akan kita orang bakar kali ini adalah ikan kembung, atau di daerah Sulawesi terutama di daerah saya dikenal dengan sebutan ikan katombo. Jenis ikan ini sangat populer terutama di daerah Sulawesi Tengah. Bahkan ikan katombo pun banyak disajikan di warung-warung ataupun di restoran, dan menjadi ikan favorit yang banyak dicari untuk dimakan sehari-hari. Jadi, selamat menikmati proses masak ikan katombo bakar di tempat ini.
Guys, Kami tidak mau. baru guys. Tahu tahu mama. Deho. Lagi dari luar kada dabu. Terkoni kada dabu dapat kita baku, semare bakun. Akhirnya ikan katombo bakarnya sudah masak dan siap untuk disajikan. Kitorong pun bersama-sama makan ikan katombo yang segar sambil menikmati keindahan pesona pesisir pantai Batu Hitam. Aku lagi dalam kuni bau kalau baku. Limbat. Masadap. Setelah selesai makan, kitorong pun mencari kelomang. Hewan jenis kepiting yang satu ini punya nama yang cukup unik, yaitu kepiting petapa. Ini karena si kelomang mempunyai kebiasaan yang unik, yaitu bersembunyi di dalam cangkang siput laut yang telah kosong, yang kemudian dibawa dan dijadikan rumah baru olehnya. Kelomang terus berpindah rumah dalam periode tertentu, ini karena ia terus bertumbuh, sehingga harus menemukan cangkang yang lebih besar dan meninggalkan cangkang yang sebelumnya. Kelomang juga sering digunakan sebagai umpan untuk menangkap ikan. Dan kali ini kitorang akan menggunakan kelomang yang kitorang tangkap tersebut untuk memancing ikan di pinggiran pesisir pantai ini. Tidak jauh dari tempat bakar ikan, kali ini kitorang berkeliling dan menemukan spot tempat memancing ikan yang lumayan enak untuk melempar pancing. Dengan menggunakan umpan kelomang yang kitorang kumpulkan tadi, Afdal pun sudah tidak sabar untuk melempar pancingnya ke laut, berharap ada ikan yang akan menyambar umpannya. Memancing di pinggiran pantai seperti ini biasa dilakukan oleh orang tua ataupun anak-anak di sore hari, baik untuk bersantai, sambil menikmati matahari terbenam, ataupun hanya sebagai hobi. Jenis ikannya pun bermacam-macam. Jika beruntung, biasanya ikan dengan sebesar telapak tangan bisa didapatkan. Laut yang berwarna biru dan langit yang cerah menemani petualangan Kay Kody kali ini.
Dan ini pertama kalinya kita orang mendatangi pesisir pantai yang ada di Batu Hitam. Dan tentu ada rasa syukur bagi kita orang kayak Kodi karena bisa melihat kekayaan dan keindahan alam tanah ini. Inilah petualangan kayak Kodi di tanah Sulawesi, Bangketa. Setelah puas melihat pesona alam di wilayah ini, Kak Kodi pun memutuskan mandi air laut bersama anak-anak. Mandi air laut sangat bermanfaat untuk kesehatan, serta dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Mungkin hampir setiap orang membutuhkan liburan untuk melepas penat di sela rutinitas. Maka dari itu, tak sedikit orang menyempatkan liburan agar membuat pikirannya menjadi fresh kembali. Saat momen liburan tiba, baik libur panjang ataupun akhir pekan, para orang tua biasanya akan mengajak anak-anak dan anggota keluarga lainnya untuk berlibur ke tempat wisata, terutama ke pesisir pantai. Dan setelah semuanya telah siap, akhirnya kita orang pun berencana untuk kembali pulang, serta memastikan tak ada satupun anggota keluarga yang tertinggal. Kami dah beli limo guys, coba permata. Oke, dadah. Walaupun hanya ada setahun sekali, namun keluarga adalah satu-satunya tempat kita belajar tentang arti sebuah kebersamaan. Ya, kebersamaan itu tidak lepas dari peranan manusia itu sendiri dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitarnya, agar nantinya anak cucu kita masih bisa menyaksikan apa yang kita lihat saat ini. Selanjutnya, Kak Kodi bersama keluarga mengunjungi tempat makan favorit yang berada di pinggiran pantai. Spot yang wajib kamu kunjungi, terutama jika kamu pecinta kuliner seafood. Tempat makan ini menjadi salah satu badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok warga setempat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat lokal dalam memaksimalkan potensi alam yang ada. Tempat ini namanya Angkringan, yang berlokasi di Dondo, Kecamatan Ratulindo. Lokasi yang awalnya hanya pinggiran pantai biasa, kini disulap masyarakat setempat menjadi tempat makan yang indah ketika berkunjung di malam hari. Menu yang ditawarkan pun bermacam-macam. Ada ikan batu bakar, ikan katombo, cumi, stik pisang, dan minuman, serta berbagai macam menu lainnya.
untuk Kai Kodi kali ini akan memesan ikan batu bakar yang dibakar dengan arang tempurung sehingga membuat aromanya yang khas, yang membuat Kai Kodi sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Ikan yang ditawarkan di sini bermacam-macam dan tentunya masih sangat segar. Bagi yang tidak terlalu suka makanan laut, di tempat ini juga menyediakan soto seperti yang dipesan oleh sepupu Kai Kodi, Yanti, dan Indah. Awas. Khusus untuk anak-anak, Kai Kodi pun memesankan stik pisang bersama dengan ayam geprek. Dan setelah menunggu waktu cukup lama, akhirnya pesanan ikan bakar Kai Kodi pun telah datang. Ternyata tidak hanya Kai Kodi yang memesan ikan bakar. Sepupu Kai Kodi yang bernama Nining pun juga ikut memesan ikan bakar. Dan kitong siap mau makan. Menu ikan bakar yang dipadu dengan rica-rica, kangkung, serta kuah asam membuat makanan malam hari ini terasa nikmat. Apalagi dimakan bersama-sama dengan keluarga tercinta, ditambah lagi dengan suasana pantai di malam hari. Jadi berapa tadi ikan ini? Satu porsi? 35.000. 30.000. 30.000 ya. Jadi kalau di Palu ini berapa satu porsi? Kalau di Palu ini sekitaran 70 ribuan. Nah, 70 ribuan sudah sekalian dengan nasi? Belum. Belum? Nasinya pisah. Oh, nasinya pisah? Nasinya pisah. Jadi itu cuma include sama ikan 1 ekor sama sambal beginian sama ini. Oh, berarti 70.000 itu sayurnya, ricanya, Sayur rica sama sama ikan. ikannya. Berarti Sama kalau luar mau nasi. luar nasi 30.000 komplit. 30.000 sudah komplit, masya Allah. Dapat nasi, Soalnya nasi, soalnya ini apa kuah asam. kuah asam, Aduh. ada kangkung, Ada kangkung, ikan sebesar begini. ikan besar ya. Mantap. 30.000 cuma macam ikan katombo begini tuh. Ikan apa? Ikan katombo kan? Nah, cuma ikan begini itu. Ikan ketombo. Kalau ini dapat ikan apa ini tadi? Bau bara. Bara. Nah. Bara kalau apa bilang. Ikan Nah, jadi kamu dua makan apa ini? makan apa, Cok? Soto. Oh, makan soto ya. Jadi so habis. Nanti so habis. Jadi tambah nasi lagi ya. Tambah nasi lagi satu. Nah, jadi enggak nah? Iya, seperti inilah petualangan Kai Kodi kali ini. Menikmati keindahan pesona pesisir pantai Batu Hitam, makan ikan katombo, serta mandi air laut. Dan bukan soal apa yang kita makan, tetapi soal kebersamaannya. Terima kasih telah menonton channel YouTube Kai Kodi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.